Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan kembali melanjutkan serial I Laga Ligo, dan kali ini kita telah menyentuh episode ke-14. Dan sebelum kita memasuki pembahasan, seperti biasa, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe, supaya bisa terlebih dahulu ditekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja, mari kita memasuki pembahasan. Inilah dia I Laga Ligo Series episode ke-14. Setelah kelahiran Batara Latu, Batara Guru dan Wenyilik Timo kini sudah agak tenang. Mereka akhirnya memiliki seorang penerus untuk kerajaan Aleluwu ini. Selain itu, Batara Guru juga memerintahkan kepada anak-anaknya yang lain untuk menjadi raja dari kerajaan-kerajaan yang akan dibentuk nantinya. Kerajaan-kerajaan ini akan menjadi pendukung atau penopang untuk kerajaan Aleluwu. Dan kerajaan-kerajaan tersebut nantinya haruslah bersumpah untuk setia kepada Batara Guru dan kerajaan Aleluwu. Bisa dibilang kerajaan-kerajaan ini nantinya akan jadi anak dari kerajaan Luwu. Jadi kayak bawahan dari kerajaan Luwu. Seperti itulah. Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut. La Pangoriseng sebagai anak pertama akan memimpin kerajaan Takebiri yang ada di wilayah Kau-Kau. La Temaukeng akan memimpin kerajaan Todang Pelek di wilayah Uluongeng. La Temaureng memimpin kerajaan Senri Jawa. Sementara kembarannya La Temalolo mewarisi kerajaan Larompong. La Tandri Empeng mewarisi kerajaan Ribuaung di wilayah Mata Solok. La Sape Ilek mewarisi kerajaan Marawenang di wilayah Usuk. La Pataungeng mewarisi kerajaan Malaka di Matana. La Tendri Odang mewarisi kerajaan Lenrang-Lenrang di wilayah Mengkoka. Serta We Tendri Jawa mewarisi kerajaan Manaung. Dengan selesainya pembagian wilayah kekuasaan ini, maka lengkaplah sudah para pemimpin yang nantinya akan membantu Batara Latu untuk meneruskan kepemimpinan Batara Guru. Meski begitu, Batara Guru dan Wenyilik Timo masih punya satu hal yang harus dilakukan. Hal itu adalah untuk mencarikan jodoh alias permaisuri untuk Batara Latu nantinya. Sementara itu di Kerajaan Langit, Sang Patetoe sedang berdiskusi dengan istrinya, yakni Datu Palinge. Sang Patetoe nampaknya ingin menurunkan dua istana lagi ke kerajaan bumi. Istana ini nantinya akan dihuni oleh Tomanurung, yang nantinya akan memimpin sebuah kerajaan yang statusnya setara dengan kerajaan Aleluwu. Meski begitu, Datu Palinge mempertanyakan, apa alasan Sang Patetoe hendak menurunkan raja lain? Bukankah sudah ada Batara Guru sebagai pemimpin kerajaan bumi saat ini? Adinda Datu Palinge, aku menurunkan tempat manurung lain, bukan untuk menjadi saingan ataupun musuh dari Batara Guru. Tujuan utamaku supaya ada keseimbangan dan kesepadanan kehidupan di muka bumi. Aku khawatir bila tidak ada tempat ataupun penguasa yang sederajat dengan Aleluwu, bisa saja Aleluwu menjadi satu-satunya kerajaan yang berkuasa. Maka itu akan menjadikan Batara Guru sombong dan angkuh. Bisa saja Batara Guru akan merendahkan kerajaan manapun, bahkan juga merendahkan orang lain. Ingat Adinda, Batara Guru telah menjadi manusia, dan manusia bisa bersikap sombong dan angkuh, bahkan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Aku tidak menginginkan hal itu terjadi. Maka demikianlah penjelasan Sang Patetoe. Tentunya penjelasan itu dengan cepat dimengerti oleh Datu Palinge. Adalah alasan yang masuk akal apabila Sang Patetoe hendak menurunkan raja lain di bumi ini.
Sang Patotoi kemudian lanjut menjelaskan, alasan lainnya adalah untuk membuat keturunan Dewata menjadi pemimpin di kerajaan tersebut. Setiap kerajaan haruslah dipimpin oleh seorang keturunan Dewata, agar terdapat kesetaraan dengan pemimpin kerajaan Aleluwu. Lagi pula dengan adanya pemimpin lain ini, maka kita bisa menjodohkan keturunannya dengan putra mahkota Batara Latu. Datuk Palingnya pun akhirnya menyetujui hal itu. Maka bersamaan dengan itu, Sang Patotoi kemudian menyuruh para dewa penjaga bumi untuk kembali mengguncangkan bumi, menurunkan badai dan hujan, memancarkan petir dan guntur, serta menjadikan bumi kembali gelap. Adalah Ruma dan Rukeleng yang menjadi dua di antara para dewa tersebut yang sedang mengguncangkan bumi ini. Kemudian turunlah istana Manurung ke bumi. Istana tersebut adalah Tompok Tika dan Wewang Driuk. Dengan diturunkannya dua orang Manurung tadi, maka secara resmi saat ini telah ada 3 kerajaan yang berkuasa di bumi, yakni Kerajaan Aleluwu yang dipimpin oleh Batara Guru, Kerajaan Tompotika atau Omporokeso yang artinya tempat terbit matahari, dan Kerajaan Wewang Driuk atau Laburukeso yang artinya tempat terbenamnya matahari. Sedangkan Kerajaan Aleluwu sendiri berdiri di tengah-tengah dari kedua kerajaan tersebut. Dan teman-teman, demikianlah tadi episode ke-14 dari Ilaga Ligo series ini. Jujur makin kesini ceritanya makin menarik, dan akan ada banyak hal menarik yang terjadi ke depannya. Utamanya semenjak 2 kerajaan baru ini berdiri dan setara dengan kerajaan Luwu. Apakah yang akan terjadi di antara ketiga kerajaan ini? Well, teman-teman stay tune terus di channel ini dan tunggu episode-episode berikutnya, oke? Dan rencana setelah saya membuat video ini, saya akan langsung untuk membuat episode berikutnya. Dan jangan lupa juga untuk like ini video dan share ini video ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini tentunya. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan kalau ada video-video terbaru yang saya upload di channel ini. Oke. Terakhir, terima kasih banyak telah menonton video ini sampai habis. Dan sampai jumpa di video berikutnya.